Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Widi Agus Setiono. Saat ini saya aktif sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Teknik Ketenagalistrikan di Universitas Negeri Malang. Hari ini Selasa 13 Desember 2022 saya akan melaksanakan video pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di unit kerja saya di SMK Negeri 1 Kutasari. Materi yang akan saya bawakan adalah sistem pemipaan pada unit refrigerasi domestik di kelas 11 TPTU. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap? Oke, Pak Widi mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam TPTU. Sehat semua? Alhamdulillah. Oke. Sebelumnya Pak Widi presensi terlebih dahulu ya. Adi Saputra, Afri Aulia, bisa dimulai ya? Ya, untuk pembelajaran hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang minggu lalu. Sebelumnya, Pak Bidi ingin mengingatkan kalian untuk pembelajaran minggu lalu. Masih ingat? Ada yang masih ingat? Saya, Pak. Vivi, boleh. Menurut saya, materi yang disampaikan minggu lalu adalah komponen dan fungsi sistem refrigerasi. Komponen dan Fungsi sistem refrigerasi. Jadi benar ya yang disampaikan oleh Vivi, boleh tepuk tangan buat Vivi. Ya, sudah cukup. Ya, minggu lalu kita belajar komponen-komponen dasarnya. Komponen dasar beserta fungsinya. Dan untuk hari ini kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu tentang gambar instalasi pemipaan unit refrigerasi domestik. Jadi kalau kemarin kita sudah belajar tentang komponen dan fungsinya, hari ini kita belajar bagaimana menginstalasi sambungan antar komponennya, yaitu dengan pemipaan tentunya. Ada yang sudah punya gambaran tentang pemipaan? Ada yang sudah punya gambaran? Ya Pak Widi, misalkan saja di sini di depan sudah ada trainer refrigerator. Di sini itu adalah komponen-komponen dasar dari sistem refrigerasi. Kalau kalian di rumah punya sebuah unit refrigerasi, Pak Widi contohkan adalah kulkas. Punya di kulkas di rumah? Punya. Pernah lihat kulkas? Pernah lah ya. Ya. Jadi kalau kulkas itu dibongkar, kalau kita bongkar dalamnya ini seperti ini sebenarnya. Kita dibuat lebih sederhananya. Gambarnya adalah seperti ini atau bentuknya. Jadi ada beberapa komponen yang saling tersambung jadi satu dengan menggunakan pipa. Pipa yang digunakan adalah pipa tembaga. Ada berbagai jenis pipanya. Nanti kita akan pelajari satu persatu. Sebelum masuk ke pembelajaran, Pak Widi ingin kalian tahu manfaat dari belajar tentang sistem pemipaan refrigerasi. Kira-kira ada manfaatnya apa enggak? Ada. Harusnya ada ya. Iya. Masa udah belajar nggak ada manfaatnya kan? Berarti sama aja bohong. Jadi untuk manfaatnya ketika kita belajar tentang sistem pemipaan, ketika kita nanti sudah paham benar pemipaan, alur pemipaannya, kemudian sudah tahu komponen-komponennya, yang apa komponen sini kemudian terhubung kemana, kalau kita sudah paham, nanti ketika kita menghadapi gangguan atau menemui gangguan pada sebuah unit refrigerasi, kita bisa menemukan gangguan tersebut, menganalisa gangguan tersebut, letaknya di mana, di sambungan mana, dan di komponen yang mana. Ketika nanti kalian mungkin sudah
lulus ya dari sekolahan, kemudian kalian ingin membangun sebuah usaha di bidang pendinginan. Ketika kalian mau servis sebuah kulkas, kalian sudah punya bekal sedikit dari pembelajaran hari ini, yaitu tentang sistem pemipaan. Gitu ya. Kalau sudah tahu manfaatnya, jadi bersemangat atau malah lemas? Semangat? Semangat dong, oke. Selanjutnya Pak Widi akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Jadi pembelajaran hari ini itu ada tujuannya. Yang pertama, yaitu melalui pengamatan dan diskusi peserta didik mampu menganalisis komponen gambar kerja instalasi pemipaan unit refrigerasi secara tepat dan percaya diri. Jadi yang pertama, tujuan pembelajarannya kalian paham, mampu menganalisis gambar sistem instalasi pemipaan refrigerasi. Itu yang pertama. Yang kedua, melalui pengamatan dan diskusi, peserta didik mampu mendesain gambar kerja instalasi pemipaan unit refrigerasi secara tepat dan percaya diri. Jadi yang kedua, setelah yang pertama tadi tujuannya adalah paham, yang kedua kalian harus bisa mendesain atau membuat atau menggambar sebuah instalasi pemipaan refrigerasi. Kemudian Pak Widi mau menyampaikan tentang cakupan penilaiannya. Jadi penilaian untuk pembelajaran hari ini seperti biasa, Pak Widi mengambil 3 penilaian dalam pembelajaran kali ini. Yang pertama adalah penilaian tentang pengetahuan atau aspek kognitifnya. Pak Widi akan ujikan di akhir pembelajaran. Nanti Pak Widi memberikan soal evaluasi yang Pak Widi berikan dalam bentuk kuisis nanti dengan menggunakan handphone, kemudian kita bareng-bareng mengerjakan. Itu penilaian yang pertama. Kemudian penilaian yang kedua adalah penilaian keterampilan. Keterampilan yang Pak Widi cari di sini ada beberapa aspek yang akan Pak Widi cari nilai dari kalian. Ada kemampuan berbicara secara lisan, kemudian ada kemampuan bertanya, kemampuan menjawab, kemudian kemampuan menjelaskan konten secara benar. Itu semua ada dalam pembelajaran. Jadi Pak Widi mengambil nilai tersebut selama pembelajaran, khususnya di bagian diskusi dan juga nanti presentasi. Itu berarti ada nilainya. Oleh karena itu kalian Pak Widi harap bisa aktif ya, aktif berdiskusi, kemudian aktif untuk tanya jawab dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah penilaian sikap. Sikap Pak Widi lihat dari pembelajaran, dari awal sampai akhir. Bagaimana sikap kalian dalam pembelajaran, ataukah ngalamun sendiri, ataupun bercerita dengan teman yang lain, kemudian tidak fokus dalam pembelajaran, itu kan masuk ke nilai juga sikap kalian di dalam pembelajaran itu seperti apa. Kalau kalian sikap dalam pembelajaran baik, otomatis nilai dalam sikapnya juga baik. Paham? Paham. Oke. Selanjutnya kita masuk ke kegiatan inti. Yang pertama Pak Widi akan menyampaikan materi kita hari ini. Sudah jelas Pak Widi sebutkan di awal, kita belajar tentang gambar instalasi pemipaan unit refrigerasi domestik. Ini adalah komponen utama dari instalasi refrigerasi. Ya, kita kemarin sudah sempat membahas ini, tapi Pak Widi mau mengingatkan lagi ke kalian biar nanti untuk mempelajari materi selanjutnya pemipaan itu sambung. Kalau kalian dasarnya sudah kuat, nanti selanjutnya juga akan mudah lagi. Ini adalah komponen-komponennya. Ada yang tahu komponen yang warna hitam yang sebelah sini? Ini adalah komponen kompresor, benar. Fungsinya untuk mensirkulasikan refrigeran ke seluruh sistem refrigerasi. Agar lebih paham, Pak Widi akan memperlihatkan sebuah video tentang refrigerasi tentunya, yang membahas juga tentang sistem pemipaannya. Sudah siap? Pak Widi minta tolong kalian perhatikan benar-benar video yang Pak Widi tampilkan. Jangan ada yang cerita sendiri ya. Oke? Oke, kalau oke Pak Widi play. Pernahkah Anda merasa penasaran tentang bagaimana cara kerja kulkas di rumah?
Kulkas yang telah menjadi bagian integral di setiap rumah tangga tersebut bekerja berdasarkan beberapa prinsip ilmiah yang sederhana dan menarik. Video ini akan menguraikan pengoperasian lemari es modern yang dimulai dari model dasar kulkas bersamaan dengan rahasia di balik efisiensi energinya yang tinggi. Prinsip dasar kulkas sebenarnya sederhana. Cukup dengan mengeluarkan fluida kerja dingin terus-menerus di sekitar benda yang akan didinginkan. Ya begitu video yang Pak Widi tampilkan tadi ya. Ya, sudah ditonton dengan baik tadi? Sudah ya. Kalau sudah ditonton Pak Widi pengen kalian ya menyimpulkan video tersebut. Ada yang bisa? Boleh, siapa? Haji Saputra, boleh, silakan. Mandiri aja enggak apa-apa. Menurut saya video tersebut berisi tentang bagaimana cara kerja kulkas, mulai dari urutan pemipaan sampai fungsi-fungsi komponen utamanya. Sekian Pak, terima kasih. Boleh tepuk tangan buat Haji. Ya, jadi benar yang disampaikan oleh Haji ya, video yang Pak Widi tampilkan tadi itu adalah berisi tentang cara kerja dari sebuah kulkas. Dimulai dari tadi membahas komponen-komponen utamanya, kemudian membahas sistem pemipaannya ya tadi ya. Ya, dari komponen satu ke komponen yang lain itu sambungannya seperti apa, dan juga membahas kondisi dari refrigerannya. Tiap komponen tadi juga sudah dijelaskan secara detail. Sudah ada gambaran sedikit tentang pemipaan refrigerasi? Sudah, oke. Selanjutnya Pak Widi bisa diperhatikan ke depan ya. Pak Widi menampilkan sebuah, ini apa? Gambar apa? Nah sekali, jadi ini adalah gambar instalasi pemipaan refrigerasi. Jadi ada beberapa komponen yang terdapat di gambar ini. Ada kompresor, kemudian ada kondensor, ada katup ekspansi, kemudian ada evaporator. Kemudian di sini juga ada warna. Warna ini mengindikasikan dari kondisi refrigeran tiap komponennya. Ketika melewati kompresor, kondisinya bagaimana, kemudian setelah melewati katup ekspansi, kondisi bagaimana, dan seterusnya. Ya, Pak Widi lanjutkan. Selanjutnya kita masuk ke masih dalam kegiatan inti. Selanjutnya Pak Widi akan memberikan masalah terhadap kalian. Masalah ini silakan nanti bisa dikerjakan atau diselesaikan bersama kelompok kalian. Jadi hari ini Pak Widi akan membagi kelas kalian menjadi beberapa kelompok. Kelompoknya sudah dibagi kemarin ya. Sudah di minggu lalu kita sudah membagi kelompok. Kita pakai yang itu saja. Menjadi berapa kelompok kemarin? 4 apa 5? 4 kelompok. 4 atau 5? 5 kelompok ya. Masih ingat kelompoknya? Masih. Masih kan? Masih. Kalau masih silakan bisa berdiri, kemudian berkelompok sesuai kelompoknya masing-masing. Ya, Didi. Sudah berkelompok? Sudah. Kalau sudah, Pak Widi minta perhatiannya ke depan. Ya, Pak Widi minta perhatiannya ke depan. Ya. Kalian sudah berkelompok, selanjutnya Pak Widi memberikan masalahnya yang harus kalian bahas. Yaitu ada di depan sini, udah ada di layar, yaitu analisislah bagaimana cara menggambar instalasi pemipaan refrigerasi secara benar. Bagaimana cara mengerjakannya? Pak Widi sudah menyediakan LKPD. Di sini sudah ada urutannya. Cara mengerjakannya itu seperti apa? Silakan dibaca saja petunjuk kerjanya. Diikuti tiap langkahnya, dikerjakan tugas-tugasnya. Nanti Pak Widi juga akan menjelaskan. Itu ya? Ya, Pak Widi akan bagikan dulu LKPD-nya. Sudah semua menerima LKPD? Sudah. Kalau sudah, Pak Widi minta perhatiannya lagi. Perhatikan. Pak Widi jelaskan yang ini adalah petunjuk kerja. Silakan dibaca. Kemudian di sini ada barcode. Ini adalah bahan ajar yang sudah Pak Widi upload. Kemudian Pak Widi buatkan barcode di sini. Silakan diakses bisa menggunakan HP. Ya, silakan bisa bawa HP ya, sudah ya. Silakan di scan. Kemudian akses bahan ajar. Ini bahan ajar untuk
membantu kalian dalam mengerjakan tugasnya. Kemudian ini adalah contoh gambarnya. Ini adalah tugas yang pertama. Di sini sudah ada gambarnya. Perhatikan, di sini sudah ada gambarnya. Kemudian ada komponen-komponen, tapi belum ada identitasnya. Tugas pertama kalian adalah ya, mencari tahu nama komponen dari setiap komponen yang ada. Hasilnya dituliskan di bagian yang belakang. Ini apa aja yang perlu dituliskan? Bisa dilihat. Ini adalah urutan komponennya. Jadi nanti di sini kan sudah ada gambarnya dan sudah ada nomornya. Berarti silakan dituliskan sesuai nomornya. Komponen 1 berarti ditaruh di kolom nomor 1. Dijelaskan juga komponen sebelumnya itu apa, komponen sesudahnya itu apa, kemudian fungsinya buat apa. Gitu. Oke, itu tugas yang pertama. Yang selanjutnya di sini sudah disediakan lembar kosong. Ini adalah lembar untuk mendesain atau menggambar instalasi pemipaan yang baik dan benar. Bisa menggunakan referensi seperti yang sudah ada di belakang. Yang sini ya. Ini bisa menggunakan seperti ini, tinggal ditambah identitasnya, didesain di sini dan lebih dirapikan lagi. Begitu ya. Bisa juga mencari referensi di bahan ajar dan juga melalui browsing di internet, silakan. Oke. Paham? Kalau paham, silakan berdiskusi. Pak Widi berikan waktu 25 menit. 25 menit. Oke. Kalau sudah, silakan. Selamat mengerjakan. Silakan berdiskusi. Apakah ada masalah? Aman? Oke, kalau aman silakan dilanjutkan. Gimana? Sudah? Sudah. Ya. Mana ini? Ini ya, kondensor, komponen sebelumnya evaporator, sudahnya kondensor. Fungsinya juga ini ya udah ya. Ini cari di mana? Scan ya, bahan ajar tadi. Oke. Kayak gini tadi tulisannya ya. Filter dryer. Sensor udah, udah? Bang. Ada masalah? Aman. Ya, yang sebelumnya mana? Oke, ini nyarinya di mana tadi? Di media ini, Pak. Ya, di itu bahan ajar yang tadi di scan. Ya. Oke. Ini sasaran ya. Gambarnya mana? Nih. Nih. Sudah diberi ini ya, identitas ya? Ya. Oke. Ya, oke. Sudah selesai? Sudah semua ya? Kalau sudah, kita lanjut ke tahap selanjutnya. Pak Widi minta kalian untuk menyampaikan hasil diskusinya dari tiap kelompok. Gitu ya. Untuk majunya sesuai urutan dari nomor kelompok aja. Jadi nomor kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan seterusnya. Begitu? Untuk lebih efektifnya, Pak Widi minta tempat duduknya tetap berkelompok tapi nanti dihadapkan ke depan dan juga dirapikan. Siap? Oke, kalau udah silakan dirapikan lagi. Hadapnya ke depan. Oke, setelah kalian juga sudah rapi menghadap ke depan ya,
untuk mempersiapkan presentasi. Langsung saja kelompok yang pertama, silakan boleh maju. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang beranggotakan saya Miftahuddin, Saya Vivi Afriani. Saya Arif Sabto. Saya Rafli Mardika. Saya akan menjelaskan tentang urutan komponen. Yang pertama, kompresor. Komponen sebelumnya evaporator, komponen sesudahnya kondensor. Fungsinya untuk menaikkan tekanan dan temperatur refrigeran. Yang kedua, kondensor. Komponen sebelumnya kompresor, komponen sesudahnya filter dryer. Fungsinya untuk mengubah fase refrigeran dari uap menjadi liquid dengan membuang panas. Yang ketiga, filter dryer. Komponen sebelumnya kondensor, komponen sesudahnya pipa kapiler. Fungsinya untuk menyaring kotoran pada refrigeran. Selanjutnya akan disampaikan oleh Rafli. Yang keempat, pipa kapiler. Komponen sebelumnya filter dryer, komponen sesudahnya evaporator. Fungsi untuk menurunkan tekanan. Yang kelima, evaporator. Komponen sebelumnya pipa kapiler, komponen sesudahnya kompresor. Fungsinya untuk menyerap panas. Di sini saya akan menjelaskan gambar instalasi pemipaan yang berawal dari kompresor menuju ke kondensor, lalu dari kondensor menuju ke filter dryer, lalu ke pipa kapiler. Sehabis pipa kapiler menuju ke evapor dan kembali lagi ke kompresor. Sekian. Di sini saya akan menjelaskan gambar dengan bentuk yang aslinya. Yang pertama, kompresor, letaknya di sini, lalu menuju kondensor, letaknya di belakang kompresor, lalu menuju filter dryer, teman-teman, dan ini menuju ke pipa kapiler dan menuju ke evaporator dan kembali lagi ke kompresor. Sekian dari saya. Adakah yang ingin bertanya? Sekian dari kelompok kami. Adakah yang ingin bertanya? Saya Ali Zakaria ingin bertanya, pada kondisi apa refrigeran mengalami penurunan dalam tekanannya? Apa komponen yang berperan? Sekian, terima kasih. Izin menjawab, menurut kelompok kami, refrigeran akan melewati katup ekspansi. Komponen yang berperan tentunya katup ekspansi karena memang fungsinya utama katup ekspansi adalah menurunkan tekanan dan suhu. Bisa diterima. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan boleh untuk kelompok 1.
Oke, bagus sekali ya penampilan dari kelompok 1. Ya, lanjut ke kelompok yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sistem instalasi pemipaan refrigeran. Saya Sekali Farasid. Saya Afri Aulia Nur Aini. Saya Muhammad Iqbal. Saya Muhammad Fakih. Saya Marsegi Bintang Pamungkas. Di sini akan dijelaskan oleh Marsegi Bintang. Yang pertama, nama komponen kompresor, komponen sebelumnya evaporator, komponen sesudahnya kondensor, fungsi mensirkulasikan laju refrigeran dan meningkatkan tekanan dan temperatur refrigeran. Nomor 2, urutan nama komponen kondensor, komponen sebelumnya kompresor, komponen sesudahnya filter dryer, berfungsi untuk membuang panas. Dan dilanjutkan oleh Muhammad Iqbal. Yang ketiga, urutan komponen filter dryer, komponen sebelumnya kondensor, komponen sesudahnya pipa kapiler, fungsi menyaring kotoran pada refrigeran. Selanjutnya dijelaskan oleh Muhammad Fakih. Yang keempat, nama komponen pipa kapiler, komponen sebelumnya filter dryer, komponen sesudahnya evaporator, fungsinya adalah menurunkan tekanan. Yang kelima, evaporator, komponen sebelumnya pipa kapiler, komponen sesudahnya kompresor, fungsi menyerap panas dan mengubah fase refrigeran dari cair ke gas. Ya, ngomong apa? Ngomong apa? Gambar instalasi pemipaan udah dijelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Afri. Di sini saya akan menjelaskan gambar komponen sistem refrigerasi. Di sini ada kompresor menuju ke kondensor, menuju ke filter dryer, menuju ke pipa kapiler, menuju evaporator, kembali lagi ke kompresor. Terima kasih. Apakah ada Di sini saya akan menjelaskan dengan yang aslinya. Yang pertama, yaitu kompresor. Letaknya di bawah sistem refrigeran. Dari kompresor ke kondensor berada di belakang refrigeran. Yang ketiga, filter dryer, lalu menuju ke pipa kapiler. Dari pipa kapiler ke evaporator, dan evaporator kembali lagi ke kompresor. Sekian dari kami. Apakah ada yang ditanyakan? Izin bertanya, perkenalkan nama saya Adi Saputra. Kenapa terjadi perubahan bentuk refrigeran ketika melewati kondensor? Terima kasih. sama-sama izin menjawab? Ketika refrigeran melewati kondensor, refrigeran akan mengalami proses kondensasi yang akan mengakibatkan perubahan bentuk dari gas menjadi cair. Dari proses ini, juga suhu refrigeran menjadi lebih dingin karena kondensor biasanya dilengkapi dengan sebuah kipas. Terima kasih. Apakah jawabannya bisa diterima? Bisa diterima.
Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan kelompoknya, Mas ya. Boleh kembali. Sudah semua ya presentasi ya? Sudah. Ya, berakhirnya presentasi dari kelompok terakhir, kelompok 5 tadi ya. Kelompoknya Aska, berarti berakhir pula kegiatan presentasi hari ini. Untuk kesimpulannya, Pak Widi bisa ambil kesimpulannya. Jadi beberapa kelompok sudah menyampaikan hasilnya. Untuk tugas yang pertama, Pak Widi kira sudah benar semua urutan komponennya, kemudian dari komponen sebelumnya, sesudahnya, kemudian di fungsinya juga sudah dijelaskan dengan baik dan benar. Kemudian di gambarnya urutannya sudah benar, namun ada beberapa kelompok yang masih kurang, misalkan di identitasnya masih ada yang belum lengkap. Kemudian untuk presisi dari komponennya juga masih perlu diperbaiki lagi agar lebih perfect lagi, lebih sempurna lagi. Itu perlu mungkin lebih detail lagi, pakai pensil terlebih dahulu atau bagaimana, silakan kita nanti belajar lagi untuk menggambar yang baik dan benar. Begitu? Ya, untuk presentasi cukup Pak Widi. Selanjutnya Pak Widi akan mengadakan evaluasi ya, seperti yang Pak Widi pernah sampaikan di awal. Kita akan menggunakan model quizzes. Jadi sudah bawa HP? Sudah. Silakan nanti scan barcode yang Pak Widi tampilkan di depan. Kemudian kalau sudah masuk semua baru kita mulai bareng-bareng. Begitu ya? Kalau siap silakan disiapkan HP-nya. Dan bisa di scan barcode yang ada di depan sini ya. Ya, kalau scan-nya bermasalah bisa ketikkan keyword di browser, ketik quizzes, kemudian enter kode yang di bawah sini 721374. Silakan. Oke, Pak Widi mulai. Pak Widi start. 4, 3, 2, 1. Yo, selamat mengerjakan. Selesai, Pak Widi akhiri. Oke, ketiga Alen dan pertama Udin. Tepuk tangan buat Udin. Luar biasa Mas Udin ya. Ini yang dapat 100%, yang lain ini ada Sinta, Pake, Aska, dan lainnya. Ini hasilnya. Kita lihat yang soal terbanyak salah. Ini ada di nomor 2. Kita lihat nomor 2 ya. Dua itu adalah dalam misal pemipaan efisiensi, sambungan pipa yang digunakan. Jenis sambungan yang menggunakan bahan perak sebagai media penyambungnya. Yang benar adalah ya, sambungan swaging dan las oksigen dengan LPG. Ya, nomor 2 masih banyak yang salah ya. Ya, oke, nggak apa-apa. Lain kali lebih giat lagi ya belajarnya ya. Oke. Untuk nilainya yang masih remedi ini ada 3. Iqbal, Vivi, Fadila. 3 anak yang masih remedi. Ya, berarti manajemen waktunya nggak bagus. Yang masih remedi perhatikan, silakan merangkum kegiatan pembelajaran hari ini, dikumpulkan minggu depan. Begitu? Oke. Oke, berakhirnya kegiatan evaluasi terakhir, kita sudah sampai ke kegiatan penutup untuk hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan untuk pembelajaran hari ini? Bintang, boleh. Mana mic-nya, Pak Wi? Menurut saya, kesimpulan pembelajaran hari ini kita sudah belajar tentang sistem pemipaan pada unit refrigerasi, dimulai dari pemaparan
Pak Guru menonton video, diskusi, presentasi, dan diakhiri dengan evaluasi kuisis. Dan menurut saya kegiatan pembelajaran hari ini berakhir menyenangkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh tepuk tangan buat Bintang. Ya. Ya, benar sekali yang disimpulkan oleh Bintang ya. Jadi hari ini kita sudah belajar instalasi pemipaan dimulai dari pemaparan dari Pak Widi tadi di awal, kemudian kalian menonton video juga kan tadi ya. Kemudian kita mulai berdiskusi, presentasi, kemudian diakhiri tadi evaluasi. Dan kata Bintang tadi menyenangkan. Apa benar menyenangkan? Oke, kalau menyenangkan ya alhamdulillah. Berarti pembelajaran hari ini tidak membosankan banget ya. Ya, oke. Ya, kita sudah sampai di ujung pembelajaran. Untuk minggu depan, kita belajar tentang sistem kelistrikan dari unit refrigerasi. Sampai saat ini, ada yang masih bingung atau mau ditanyakan? Tidak ya? Cukup ya? Oke, kalau cukup silakan boleh berdoa. Silakan. Untuk mengakhiri kegiatan hari ini, doa lain. Selesai. Ya, untuk hari ini Pak Widi akhiri pembelajarannya. Kalian harus tetap semangat ya dalam pembelajaran yang kita ikuti setiap harinya. Pak Widi tutup. Sebelum tutup nanti silakan sudah beberes pembelajaran, silakan dibersihkan lagi tempat yang sudah kita gunakan, yaitu kebiasaan 5S. Oke, siap ya? Oke, Pak Widi akhiri. Mohon maaf bila ada salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, salam TPTU. Oke, tepuk tangan buat kita semua.